Baik, kali ini kita akan bahas masih di tahap kedua, namun kita sudah pindah ke step kelima, yaitu design modules. Pada tahapan ini, pastikan bahwa step keempat itu sudah dilaksanakan. Karena apa? Karena memang semua hal yang disusun di bagian kurikulum itu semua sudah selesai dibuat atau sudah disusun secara struktural. Nah, fungsi dari step kelima ini adalah kita akan menyiapkan panduan utama untuk instruktur di setiap modulsnya. Jadi pastikan semua kurikulum itu sudah ditentukan, nama modulnya sudah ditentukan, kemudian susunannya sudah ditentukan. Nah, kali ini kita akan ngebantu atau membuat panduan untuk instruktur dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan secara material dependent atau semua sudah dibuat di awal, semua sudah ditentukan di awal. Karena tujuan dari akhir tahapan ini adalah kita menyiapkan material yang lengkap yang tersedia bagi instruktur nanti untuk mengajar di depan kelas. Mari kita mulai dari susunan bagaimana kita menyusun atau apa saja di langkah kelima ini yang harus disusun untuk membuat materi yang ready untuk disampaikan di dalam kelas atau biasanya disebutnya dengan standar training materials. Baik, setelah kita menentukan output dari langkah keempat yaitu desain kurikulum, langkah selanjutnya adalah kita sudah harus menyusun nih apa saja yang diperlukan secara material nanti untuk disampaikan kepada siswanya dan apa yang harus pengajar lakukan tahap demi tahap secara instruksional. Jadi semua sudah tertulis dalam modulnya, yaitu kontensnya, modulnya apa isinya, kemudian media yang digunakan apa, tampilannya proyektor atau apa, kemudian tesnya seperti apa. Kemudian mode of delivery, disampaikannya ke individual atau secara grup. Kemudian training teknik, kita mau menyampaikan secara oral presentasi, atau role play, atau grup diskusi, atau mungkin yang lainnya kita nantikan kita pilih untuk kita tentukan kira-kira mana training teknik yang terbaik untuk materi yang kita ajarkan. Terus kemudian media. Mari kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, kita di bagian pertama nih, kita harus nyiapin nih, kita sudah harus pastikan bahwa nanti presentasi pertama kita itu berisi end of module objektif dan tes apa nanti yang akan diberikan kepada siswa dalam modul tersebut. Jadi ini disusun di awal dulu ya, sama course developers, kemudian sama subject matter expert, atau juga mungkin sudah dites juga sama instruktur nanti yang akan mengajar. Jadi pastikan semua material yang berhubungan dengan instructional process, yaitu presentasi, kemudian topik apa nanti yang ada di sana, yang tadi kita sudah bahas di langkah keempat, yang bisa diambil dari subtask, topiknya, kemudian tes apa, kemudian mastery tesnya apa, itu sudah kita buat dari awal. Jadi nanti dipastikan bahwa pengajarnya itu sudah siap untuk menyampaikan materi karena semuanya sudah tertulis dengan baik. Jadi beda sama instructional dependence. Kalau instructor dependence itu dia tergantung sama instrukturnya. Kalau material dependence, semua hal sudah dipersiapkan dan siapapun yang mengajar nanti bisa mengajar dengan output yang sama. Kemudian setelah kita tentukan tuh end of module objektifnya apa, pengajar juga tahu, kemudian tesnya juga tahu, kemudian topik nanti yang dibahasnya juga tahu. Nah, kemudian kita tentukan setiap modulnya itu untuk siapa aja gitu. Misalkan ada individualist instruction. Jadi mungkin ada salah satu modul, ada salah satu topik yang dikhususkan untuk individual aja. Jadi mungkin pelatihannya secara individual. Atau mungkin secara group training, jadi satu kelas memang dilatih bersama-sama dalam satu kelas. Dan ini kita harus tentukan dulu nih kompetensi apa yang ingin diberikan atau diterima oleh siswa. Apakah itu nanti ada kompetensinya yang dites misalkan secara individual atau secara grup. Dan ini juga semua
materi ini, penyampaian materi itu semua materi independen ya. Jadi memang kalau kurikulum sudah dibuat, pastikan ini dibuat dulu, baru nanti kelasnya bisa dilaksanakan. Jadi jangan skip langkah kelima ini, karena nanti outputnya bisa berbeda jika yang mengajarnya pun bisa berbeda-beda pula. Langkah selanjutnya adalah training teknik. Nah ini kita tentukan juga nih mana yang masuk presentasi, mana yang masuk grup diskusi, mana yang masuk case study, mana yang role play, mana yang demonstrasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini kita tentukan di awal ya, sebelum pelaksanaan pelatihan itu dimulai. Karena memang tiap training teknik ini mempunyai tujuan kompetensinya sendiri-sendiri, jadi tidak sama. Dan ini biasanya mencakup tipe pembelajaran siswa. Kalau misalkan orang presentasi mungkin lebih oral, siswa mungkin lebih senang gitu. Kalau diskusi mungkin juga dari sisi kinestetiknya juga mereka juga bisa terinvolve dalam materi pelatihan. Jadi pemilihan teknik ini juga bagian dari tahapan pertama yaitu populasi analisis. Jadi pastikan semua itu sudah ditentukan di awal dan jangan satu macam saja. Misalkan semua modul oral presentasi aja. Nah itu harus kita pastikan semua tipe pembelajaran secara visual, oral, auditor, kinestetik, dan direct and write semua terfasilitasi dalam pemilihan training teknik ini. Kemudian langkah terakhir adalah kita menyiapkan media, apakah itu dalam bentuk printed text, modul bacaan dalam printed text yang bisa dibaca, dibawa kemana-mana, gitu misalkan. Kemudian display, misalkan kita bikin poster atau kita siapkan juga papan tulis, kemudian kita juga siapkan flip chart, kemudian projection kita siapkan juga. Kira-kira butuh nggak nih projection yang infokus dan sebagainya ya, yang sifatnya bisa menampilkan media yang ada di komputer ke halayak ramai. Kemudian equipment nih, kira-kira butuh simulator nggak, butuh lab nggak, atau butuh alat peraga yang bisa dibawa kemana-mana, yang bisa dibawa kelas dan sebagainya, komputer dan sebagainya. Nah, hal ini harus dipersiapkan di awal sebelum pelaksanaan atau pelaksanaan pelatihan itu dimulai. Jadi itu langkah ke-5 dalam desain modul, pastikan di desain ini instruktur bisa menggunakan panduan untuk menyampaikan materi secara detail, secara bertahap, apa yang sudah dibuat oleh course developer dan subject matter expert. Sampai ketemu di video selanjutnya.